Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Calon ASN P3K insyaallah 2024 nanti ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang menurut saya baru ya. Dan sebenarnya ini sudah saya prediksi kalau teman-teman juga bakal dapat soal model seperti ini ya. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasan soal yang FR terbaru, bocoran soal yang keluar terbaru dari yang sudah ujian. Saya mau Bapak Ibu guru klik subscribe, like, dan bantu share untuk menambah semangat saya. Berkomentarlah Bapak Ibu biar saya makin semangat untuk mengupload video-video terkait P3K, CPNS maupun PPG. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, saya ingin perlihatkan dulu. Saya mau kasih lihat dulu hasil beberapa dari teman-teman yang sempat saya screenshot, saya tangkap untuk saya perlihatkan kepada Bapak Ibu guru. Sekalian kita kasih ucapan selamat ya Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu guru sekalian, chat maupun hasil dari teman-teman kita yang sudah ujian. Ini semua teman dekat saya ya. Satu, kita ke chat dari Ina Sakina dulu. Ini teman kuliah saya dulu waktu sama-sama kuliah di pendidikan bahasa Inggris di Makassar ya. Ya katanya ini dia teknisnya. Dia sempat pesan juga. Kemarin saya mau kasih gratis tapi dia tidak mau ya. Katanya kurang berkah kalau gratis. Nah, ini teknisnya dia dapat 352, manajerial 89, sosio ada 71 dan wawancara 35. Totalnya adalah 547. Ini sebenarnya tinggi ya Bapak Ibu dibanding teman-teman yang lain, tinggi. Dia chat saya, Kanda rendah nilaiku. Saya bilang lumayan tinggi, ranking berapa? Terus dia perlihatkan ini screenshotnya Bapak Ibu. Dia berada di peringkat 2. Hanya satu yang di atasnya, ini dia Ina Sakina SPD, agak kecil ya, mungkin Bapak Ibu guru tidak lihat. Ini di live score-nya. Kemudian saya menanyakan tentang Cerdik karena Cerdik itu poinnya full ya, 500 poin untuk Cerdik. Katanya dia Cerdik, saya bilang dia aman. Tapi ternyata Cerdiknya belum terbaca Bapak Ibu. Jadi yang piloting 1, 2, dan 3 itu belum terbaca Cerdiknya. Kecuali kalau saat pendaftaran kita upload berkasnya, kita upload Cerdiknya, itu bisa terbaca. Tapi kalau dalam masih proses seperti ini, itu sebenarnya kita tidak terbaca sebagai Cerdik. Makanya kasihan teman saya ini. Formasinya cuma 1, katanya dengar-dengar yang bercerdik 2. Sedangkan di live score dia hanya dapat peringkat 2 juga. Berarti belum rezekinya tahun ini. Ini untuk Kabupaten Pangkep dan Kepulauan ya Bapak Ibu. Hanya 1 formasi guru bahasa Inggris. Kemudian untuk ini yang ini tadi ya tanggal 16 Desember bulan 12 2023 siang. Ini 13:11 waktu Indonesia Tengah. Jadi dia ujian ini di Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar ya. Namanya, ini nama teman mengajar saya, namanya Ibu Adriani Ali ya, SPD. Beliau juga guru bahasa Inggris. Nilai totalnya itu tinggi sekali Bapak Ibu. Dia juga baru di piloting 3 kemarin. Nilainya 599. Mudah-mudahan Ibu Adriani lulus ya di P3K tahun ini ya. Dia ranking 1 di sesinya Bapak Ibu. Ini banyak mapel ya di sini, bukan hanya bahasa Inggris, sama dengan yang di sini juga. Jadi ini banyak mapel di sini yang dia temani. Dan di sesinya dia peringkat 1, 599, bukan nilai yang rendah. Oke, kita lanjut. Ucapan selamat selanjutnya dari Ibu Gloria. Ini kemarin Ibu Gloria pesan bahasa Indonesia. Kemudian ini bonusnya.
Dia chat saya, "Met pagi, makasih Pak untuk soal-soal bimbel kemarin banyak yang keluar." Ini bahasa Indonesia ya. "Puji Tuhan menempati urutan ketiga di rankingan. Puji syukur, alhamdulillah, selamat Bu." Dia dapat peringkat 3 di rankingan Bapak Ibu. Saya juga belum tanya lebih lanjut apakah formasinya lebih dari 3 dan sebagainya ya. Tapi kalau dilihat dari sini dia dapat tempat 1 ya untuk Ibu Gloria. Selanjutnya ada Ibu Fitri Nafisa. Selamat malam Ibu Fitri Nafisa. Ini, Assalamualaikum Bapak, terima kasih banyak atas tips dan triknya untuk mengisi soal P3K. Tadi saya testing nilainya 566, lumayan tinggi juga Bapak Ibu. Sangat tinggi, besar enggak ya? Padahal saya baru 4 hari belajar dari video YouTube Bapak dan alhamdulillah nilainya segitu. Waalaikumsalam, alhamdulillah, semoga dapat satu informasi Bu, keren ya. Dia baru 4 hari menemukan video saya. Dia tidak pesan ya, hanya belajar dari video. Makanya saya selalu bilang, yang pesan dan sambil belajar dengan video saya, insya Allah saya akan garansi nilainya tinggi. Meskipun Bapak Ibu guru pesan soal saya sebanyak yang saya kasih, kalau Bapak Ibu tidak pelajari ya sama saja dengan bohong. Itu saya selalu bilang ya. Jadi maksimalkan belajarnya Bapak Ibu. Dari manapun kita pesan soalnya, maksimalkan belajarnya. Karena kalau dipesan saja sudah dibayar langsung disimpan, tidak dibaca, itu nol besar ya. Mending tidur saja Bapak Ibu. Selanjutnya ada Ibu Cahaya Galeri. Saya tidak tahu ini nama akun bisnis WhatsApp mungkin ya. Ibu Cahaya ini kemarin dia chat, "Terima kasih banyak Pak untuk trik dan pembahasan soal-soalnya. Alhamdulillah sudah selesai tes peringkat ketiga dari 400 peserta." Wow, dia mengalahkan 396 peserta yang dia bisa kalahkan. Ini guru kelas ya. Ibu Cahaya ini dia pesan kemarin guru kelas. Nah ini, dia pesan guru kelas. Wow, luar biasa, mengalahkan 300 orang lebih ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang sempat saya tangkap. Banyak sebenarnya Bapak Ibu, cuma tidak sempat saya cantumkan semua. Assalamualaikum Pak, terima kasih berkat beli ebook Bapak saya mendapatkan nilai 569. Wow, ini juga tinggi. Soal-soalnya mirip sekali dengan ebook Bapak dan doakan saya mendapatkan formasi tahun ini Bapak, dan untuk sementara saya masih urutan kedua di guru kelas. Wow, mudah-mudahan formasinya lebih 10 ya. Dia masih di urutan kedua saat ini. Waalaikumsalam, Masya Allah, alhamdulillah, semoga dilancarkan. Ibu Titin Puspawati, dia juga memesan guru kelas kemarin. Kita lanjut, ada Pak atau Ibu Riza, mungkin Bapak ini ya, Riza, saya kurang paham juga. Kemarin dia sempat pesan juga. Alhamdulillah nilainya 572. Lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Soalnya HOTS, semua tidak ada jawaban yang mengabaikan dan membiarkan ya. Itu seperti tips trik saya di video. Kebetulan ini dia tidak dapat yang itu ya. Masya Allah, keren Bu ya. Dia dapat 572. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, inilah yang kita akan bahas sebentar mengenai soal-soal yang tidak ada membiarkan dan mengabaikan ini. Karena memang kebanyakan soal saya banyak yang mengabaikan atau membiarkan, dan memang banyak masuk yang soal-soal yang seperti itu Bapak Ibu. Cuman ini kebetulan dia tidak dapat, dia dapat yang HOTS ya. Kita akan bahas sebentar Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu guru, ada lagi ya. Ini dari YouTube, saya sempat tangkap 3 saja sebagai penyemangat untuk ibu-ibu yang belum ujian Bapak Ibu guru ya. Mudah-mudahan bisa lebih tinggi dari semua ini. Yang paling tinggi tadi itu 599 ya. Teman mengejar saya, Bu Adrian Ali. Terima kasih Pak atas trik dan soalnya yang diberikan. Saya terapkan dalam ujian hari ini pada sesi 1 dengan peroleh nilai 578. Wow, alhamdulillah. Saya belum sempat respon ya.
Silahkan Bapak Ibu lihat komentar-komentar lainnya, banyak kok komentar seperti ini. Cuma ini saja yang sempat saya tangkap. Terima kasih atas ilmunya Pak. Hari ini saya tes dan mendapat nilai 574, peringkat 3 di sesi 3. Alhamdulillah, lumayan. Mudah-mudahan lulus ya, karena di situ di satu sesi itu bukan hanya formasinya saja Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan wasilah channel ini, kemarin tanggal 15 mengikuti tes P3K, mendapatkan skor 562. Terima kasih Pak Guru. Jadi dia ini tidak pesan soal tapi belajar terus di channel saya. Terima kasih Pak. Pak Abdul Gofir. Ada Ibu Yeni Susanti 3467 dan Bone Fasius Malafu. Ini saya kurang tahu dia perempuan atau laki-laki. Biasanya nama-nama ini kadang laki-laki, kadang juga perempuan. Salam semuanya Bapak Ibu Guru. Yang dari jauh, yang dari pokoknya semua daerah, banyak yang menyebutkan namanya dari daerah-daerahnya ya. Salam semua untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu Guru yang masih berminat untuk pesan, soal-soal saya sudah lengkap semua mapel Bapak Ibu. Silahkan tinggal di chat saja nomor yang ada di sini tadi. Saya sudah simpan di video nomornya. Nah, ada lengkap ya, jadi termasuk ini juga bisa dipakai untuk guru-guru yang sedang SKB di Kemenak ya, guru-guru Kemenak, untuk mapel umum dan mapel khususnya juga ada akidah halak, Quran hadis, fikih, SKI, bahasa Arab juga sudah ada saya siapkan, cuman belum sempat saya cantum ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke latihan soal yang hot menurut teman kita ini. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menjawab yang tidak ada mengabaikan dan membiarkan itu. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama atau prediksi soal HOTS terkait teori belajar Ausubel. Seorang guru mengajarkan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Guru tersebut memulai dengan menjelaskan konsep dasar peredaran darah dan mengaitkannya dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya tentang organ tubuh. Selama pembelajaran, guru memberikan contoh konkret yang dapat dimengerti oleh siswa, serta menjelaskan hubungan antar konsep baru dengan pengetahuan yang sudah ada pada siswa. Menurut teori belajar Ausubel, apa yang dilakukan oleh guru tersebut dalam pembelajaran ini? A. Guru mendorong siswa untuk menghafal materi yang diberikan. B. Guru memberikan informasi yang berhubungan langsung dengan konsep yang sudah dipahami siswa. C. Guru memfokuskan pembelajaran pada pengulangan konsep-konsep dasar. D. Guru lebih menekankan pada eksperimen praktikum untuk menguji konsep ya. Dan E. Guru memberikan materi secara acak agar siswa menemukan hubungan konsep sendiri. Baik. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah jawab dengan menggunakan tombol media pause, karena kalau belajar di sini, saya selalu menyarankan Bapak Ibu Guru untuk menjawab dulu baru kita lanjut ke pembahasan. Kita lihat jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Guru memberikan informasi yang berhubungan langsung dengan konsep yang sudah dipahami oleh siswa. Kita lihat pembahasannya, teori belajar Ausubel menekankan pentingnya pembelajaran yang bersifat ekspositori, di mana informasi baru harus dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam situasi ini, guru memastikan konsep sistem peredaran darah dengan materi sebelumnya yang telah dikuasai siswa, sesuai dengan prinsip belajar yang bermakna menurut Ausubel. Nah, ini tidak ada kata membiarkan, mengabaikan. Tapi kalau kita sudah paham, bagi teman-teman yang sudah nonton video saya 39 kisi-kisi itu yang baru sepertiga selesai atau lebih dari seperdua selesai, saya yakin bisa langsung menjawab ini meskipun tidak ada kata itu. Makanya tadi yang teman kita itu dia tetap bisa menjawab dengan nilai yang bagus karena di situ di prediksi soalnya yang dia pesan sudah ada pembahasan lengkapnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah belajar, yakin dan percaya meskipun HOTS kita pasti bisa menemukan jawaban terbaiknya.
Nah, untuk opsi A, guru mendorong siswa menghafal materi, ini sudah sering saya bilang, kita bukan zamannya lagi menghafal. Bagi yang mengikuti dari awal, pasti sudah paham betul trik menjawab soal dengan mendapat kata-kata menghafal ini. Jadi tidak boleh, saya haramkan untuk dipilih ini Bapak Ibu. Pasti nilainya rendah. Untuk opsi C, guru memfokuskan pembelajaran pada pengulangan konsep-konsep dasar. Ini kalau kita lihat, dia tidak sesuai dengan teori Ausubel. Singkat saja, teori Ausubel itu adalah bagaimana menjembatani antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Begitu saja, menghubungkan, menjembatani. Ya, seperti itu. Jadi, jelas kita tidak akan pilih ini juga. Guru lebih menekankan pada eksperimen praktikum untuk menguji konsep. Oke lah, ini bisa kita pilih Bapak Ibu, tapi tidak ada kata-kata di sini terkait dengan menjembatani atau menghubungkan. Kalau ini kan melakukan eksperimen memang sesuai dengan tujuan pembelajaran Ausubel, yaitu mengeksplor ya, mengeksplorasi. Guru memberikan materi secara acak agar siswa menemukan hubungan konsep sendiri. Berarti lari juga dari konsep Ausubel karena dia tidak membantu siswa untuk menjembatani antara pengetahuan yang ada sama siswa dengan pengetahuan baru yang bakal diterimanya. Seperti itu ya. Oke, gampang kan Bapak Ibu? Gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga yang tonton belajar di sini lulus semua Bapak Ibu. Biar tahun depan saya dapat murid baru lagi. Baik. Kita lihat soal yang kedua, contoh soal HOTS ya. Karakteristik murid berkebutuhan khusus, ini banyak juga yang masuk. Seorang guru sedang mengajar di kelas yang terdiri dari berbagai siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk dengan autisme dan disleksia. Guru tersebut memodifikasi cara mengajar dan menggunakan lebih banyak visual dan menyediakan waktu tambahan untuk tugas-tugas tertentu. Guru juga sering memberikan umpan balik positif dan memastikan bahwa siswa dapat perhatian yang cukup. Apa yang perlu diperhatikan oleh guru dalam situasi ini untuk mendukung murid dengan kebutuhan khusus? A. Memastikan semua siswa mengerjakan tugas dalam waktu yang sama tanpa adanya pengecualian. B. Menggunakan metode yang sama dan fokus pada cara mengajar yang sama untuk semua siswa. C. Memberikan pendekatan yang berbeda dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. D. Menggunakan metode yang lebih cepat agar semua siswa dapat mengejar materi pelajaran. Dan E. Memberikan tugas yang lebih sedikit kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu terkait soal HOTS yang keluar pada P3K tahun ini. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah menjawabnya. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C, memberikan pendekatan yang berbeda dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa. Kita lihat pembahasannya, siswa dengan kebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Guru yang baik perlu menyesuaikan strategi pengajaran agar dapat membantu siswa berkembang dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Kita lihat lagi. Nah, di sini terkait siswa berkebutuhan khusus ya. Nah, ini bisa juga masuk di IEP kemarin ya. Kita memberikan sesuatu kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini tidak ada lagi kata membiarkan dan mengabaikan. Tapi kalau kita sudah paham konsep, kita pasti bisa menemukan jawabannya Bapak Ibu. Nah, kita lihat opsi-opsinya. Kita lihat dulu soalnya, kita bahas. Guru memodifikasi cara mengajar dan menggunakan lebih banyak visual dan menyediakan waktu tambahan untuk tugas-tugas tertentu. Guru juga sering memberikan umpan balik positif dan memastikan bahwa siswa mendapatkan perhatian yang cukup. Apa yang perlu diperhatikan oleh guru dalam situasi ini untuk mendukung murid dengan kebutuhan khusus? Sebenarnya guru ini sudah cukup bagus ya Bapak Ibu.
Nah, memastikan semua siswa mengerjakan tugas dalam waktu yang sama tanpa adanya pengecualian. Jelas salah ya. Karena ini terkait juga dengan diferensiasi sebenarnya. Kalau ada kasus seperti ini, ada siswanya yang berkebutuhan khusus, dengan memberikan metode yang sama itu jelas-jelas tidak nyambung. Dia ingin berdiferensiasi yang dia inginkan di situ, Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan murid. Menggunakan metode yang sama, fokus pada cara mengajar yang sama untuk semua siswa. Ini juga sama dengan bunyi, sebenarnya cuma kalimat yang beda, tapi intinya sama dengan opsi A ya. Jadi kurang tepat, saya yakin nilainya rendah. Memberikan pendekatan yang berbeda dan fleksibel. Nah, inilah jawaban tertinggi. Nah, ini terkait dengan PCK lagi ya Bapak Ibu. Kemarin tidak ada yang percaya kalau PCK bakal masuk. Katanya cuma SJT yang sama. Tidak ya. Jadi di SJT itu banyak di situ. Sudah saya jelaskan di awal video. Kemudian menggunakan metode yang lebih cepat agar semua siswa dapat mengejar materi. Tidak mungkin juga karena ada siswa kita yang berkebutuhan khusus ya. Menggunakan metode yang lebih cepat itu tidak cocok dengan siswa kita yang kebetulan ada yang berkebutuhan khusus autisme dan disleksia. Memberikan tugas yang lebih sedikit kepada siswa dengan berkebutuhan khusus. Nah, ini bisalah dapat nilai 4 ya. Karena dia sudah membedakan sedikit dengan memberikan tugas lebih sedikit. Tapi yang lebih tepat itu adalah dengan pendekatan yang berbeda dan fleksibel ya. Untuk ini lebih enak ya, lebih mantap di nomor opsi C. Poinnya 5. Saya kira tidak ada yang baru Bapak Ibu, tetap tidak ada yang baru. Kalau kita belajar di video, belajar di e-book, semua sudah ada pembahasannya. Jadi kita tidak bingung lagi. Saat tidak ada kata kunci yang bisa kita langsung buang, seperti mengabaikan, membiarkan, menunda, ya seperti itu. Kita lanjut ke soal yang ketiga, untuk soal HOTS yang keluar di P3K tahun 2024 ini, terbaru ya. Profil pelajar Indonesia. Ini juga sudah kita bahas di 39 kisi-kisi kemarin untuk guru ahli pertama. Seorang guru di Indonesia diberi tugas untuk menyusun rencana pembelajaran dengan mempertimbangkan profil pelajar Indonesia yang berfokus pada karakter yang kreatif, berbudi pekerti luhur, dan cakap berkomunikasi. Guru tersebut memutuskan untuk memasukkan lebih banyak kegiatan diskusi kelompok dan proyek kreatif dalam kurikulumnya. Apa yang mendasari keputusan guru tersebut untuk memastikan kegiatan diskusi kelompok dan proyek kreatif dalam kurikulum? A. Untuk melatih siswa menghafal informasi lebih cepat. B. Agar siswa lebih terbiasa dengan ujian berbasis pilihan ganda. C. Untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kreativitas siswa. D. Agar siswa belajar secara mandiri tanpa bantuan guru. Dan E. Untuk memastikan siswa dapat mengerjakan soal ujian dengan lebih baik. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Ada suara hujan ya. Sekarang lagi musim hujan Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah jawab. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C ya. Untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kreativitas siswa. Pembahasan. Profil pelajar Indonesia bertujuan untuk mengembangkan siswa yang memiliki karakter kreatif, berbudi pekerti luhur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kegiatan diskusi kelompok dan proyek kreatif mendukung tujuan ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Ini kan proyek dan diskusi kelompok. Kita lihat opsi-opsinya ya. Ini tidak ada lagi kata-kata yang mudah dieliminasi, tapi kita bisa lihat dari soal ini. Kalau kita sudah nonton videonya Bapak Ibu dan melihat pembahasan soal terkait profil pelajar Indonesia, saya yakin Bapak Ibu guru bisa langsung mengunci jawabannya. Untuk melatih siswa menghafal, nah ini sudah saya bilang ini haram untuk dipilih. Sama dengan mengabaikan dan sebagainya. Agar siswa lebih terbiasa dengan ujian berbasis pilihan ganda, membiasakan ya. Di profil pelajar Indonesia bukan ini yang kita butuhkan. Ada 6. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sering buat modul ajar sudah paham dengan 6 profil pelajar Indonesia ini.
Tujuannya bukan itu. Ini kan kita ingin tujuan pembelajaran berfokus pada karakter kreatif, berbudi pekerti, dan cakap. Berarti ini tidak kena ya. Untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kreativitas siswa. Nah, inilah yang masuk Bapak Ibu. Nilai poin 5. Agar siswa bisa belajar mandiri tanpa bantuan guru, tidak juga ya. Guru itu meskipun perannya sedikit, siswa tetap harus butuh yang namanya bantuan guru ya, minimal sebagai fasilitator. Opsi E, untuk memastikan siswa dapat mengerjakan soal ujian dengan lebih baik. Ini sama dengan opsi B, nilainya kurang lebih sama. Jadi fix kita bisa langsung jawab opsi C lah yang memiliki poin terbaik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4 Bapak Ibu. Saya buru-buru ya karena hujannya makin deras. Takutnya tidak kedengaran suara saya. Tahapan perkembangan berdasarkan usia. Seorang guru mengajar siswa yang berbeda pada usia remaja. Dalam mengajarkan konsep-konsep ilmiah, guru menyadari bahwa siswa seringkali bertanya tentang topik yang lebih mendalam dan lebih abstrak. Guru juga memfokuskan pada diskusi yang melibatkan penalaran logis dan penyelesaian masalah. Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik tahap ini mengharuskan guru untuk A. Fokus pada pengulangan materi dasar yang bersifat konkret. B. Memberikan materi yang sangat abstrak agar siswa bisa berpikir lebih luas. C. Menyediakan lebih banyak kesempatan untuk latihan motorik kasar. D. Menggunakan pendekatan visual dan simbolik sesuai dengan pemahaman siswa. Dan E. Menyederhanakan materi dengan menggunakan banyak gambar dan objek fisik. Nah, ini kalau kita tidak paham dengan tahapan perkembangan usia mulai dari 0 sampai remaja Bapak Ibu, kita akan bingung, otomatis bingung menjawab soal ini. Bagi yang belum tonton silahkan tonton di 39 kisi-kisi ya. Ini juga sudah ada pembahasannya di ebook bonus itu Bapak Ibu. Dan ada juga di soal-soal khusus. Kita lihat jawaban yang terbaik ya. Jadi jawabannya adalah opsi D, menggunakan pendekatan visual dan simbolik sesuai dengan pemahaman siswa. Pada tahap perkembangan remaja, jadi dia adalah remaja ya. Siswa mulai dapat berpikir secara lebih abstrak dan logis. Mereka membutuhkan pendekatan yang melibatkan penalaran lebih tinggi dan simbolik, seperti penggunaan diagram, representasi visual, untuk memahami konsep-konsep ilmiah yang lebih kompleks. Nah, dia sudah remaja di sini. Perkiraannya umurnya 15 tahunan ke atas ya. Ini untuk kelas 9 SMP sampai SMA. Perkiraannya seperti itu. Silahkan tonton video saya, sudah saya bahas tuntas mengenai ini Bapak Ibu untuk perkembangannya. Jadi kalau kita tidak paham tadi soalnya, kita akan susah menentukan opsi mana sebenarnya yang benar di sini ya. Dia sudah di mana pada saat remaja? Apanya yang lebih kuat pada saat remaja? Nah, itu perlu dipahami juga Bapak Ibu. Oke, jadi kebanyakan visual. Meskipun sebenarnya kita tidak paham ini, kalau Bapak Ibu guru yang belajar di video-video saya, kalau ada kata visual seperti ini, saya yakin Bapak Ibu guru pasti akan langsung memilih yang ini, dan inilah ternyata memang jawaban poin tertinggi Bapak Ibu ya. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membantu Bapak Ibu guru, dan saya berharap semoga yang lulus, yang menonton di sini, belajar di sini, apalagi yang pesan ebook saya, baik di SKB maupun P3K, lulus semua Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Kembalilah berkomentar Bapak Ibu, saya menunggu komentar Bapak Ibu guru sekalian pada saat selesai ujian sebagai bahan refleksi saya dalam mempersiapkan soal-soal kedepannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.